Halo guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan dilancarkan rezekinya, amin. Kali ini, Nakama Movie akan melanjutkan sedikit spoiler versi novel dan preview Donghua Soul Land 2, Sekte Tang yang tak tertandingi episode 21. Trio Yu Hao dan trio Dai Huabin membuat taruhan, bagi siapapun yang kalah dalam ujian kenaikan kelas, maka mereka harus bersujud di depan pemenang. Di sisi lain, Dekan Qian menemui Dekan Yan, karena dia menang taruhan, maka kini saatnya menagih hadiah pada Dekan Yan. Dekan Qian meminta pada Dekan Yan agar menyerahkan Yu Hao untuk menjadi murid inti Departemen Alat Jiwa. Dekan Qian tidak membahas kekuatan dan bakat Yu Hao, dia hanya ingin merekrut Yu Hao karena permintaan guru Fan Yu. Secara alami Dekan Yan tahu bagaimana kekuatan Yu Hao, dia dianggap sebagai murid tidak berbakat, bahkan Dekan Yan tidak menjadikannya sebagai murid inti, padahal Yu Hao bersama Wang Dong dan Xiao Xiao adalah pemenang ujian murid baru. Maka dari itu, Dekan Yan tidak mempermasalahkan jika Dekan Qian meminta Yu Hao agar menjadi murid Departemen Alat Jiwa. Ketika Dekan Yan merasa tenang-tenang saja kehilangan Yu Hao, di sisi lain Dekan Qian pergi dengan raut wajah yang gembira. Dekan Qian tertawa sambil berkata, kalau lagi-lagi Dekan Yan tertipu olehnya. Pasalnya, bakat Yu Hao yang sebenarnya sangat mengejutkan, tapi itu tidak dia ceritakan pada Dekan Yan, tentu saja agar Dekan Yan mau melepaskan Yu Hao. Selain berhasil menjadi master alat jiwa tingkat 2 dalam waktu 8 bulan, ternyata Yu Hao juga memiliki roh pelindung ganda. Bahkan, roh pelindung keduanya adalah kelajengking Giok S, yang berada di puncak atribut S. Jika Dekan Yan mengetahui fakta tersebut, maka dia tidak akan sudi memberikan Yu Hao pada Departemen Alat Jiwa. Huo Yu Hao dan murid-murid yang lainnya kini berada di dalam kelas, mereka mendengarkan penjelasan Guru Zuyi tentang aturan ujian kenaikan kelas. Intinya, pada ujian kali ini, para murid harus bertarung dengan binatang roh di area duel binatang di Akademi Shrek. Bagi yang mampu memperoleh lebih dari 60 poin, maka dia dinyatakan lulus tes kenaikan. Pemilihan binatang roh juga akan mempengaruhi poin. Semakin kuat binatang roh yang dipilih, maka akan besar juga poinnya. Bagi master jiwa tipe penyerang, maka dia harus mengalahkan binatang roh tersebut. Sedangkan master jiwa tipe kontrol, dia harus mengendalikan binatang roh tersebut. Untuk nilainya sendiri akan ditentukan dari berapa lama waktu bertarungnya. Tidak lama kemudian Guru Mujin dan dua guru lainnya datang masuk ke kelas Yu Hao. Guru Zouyi menanyakan kedatangan Guru Mujin tersebut. Guru Mujin dengan acuh tak acuh menjawab, kalau dia datang tidak untuk menemuinya, melainkan untuk melihat siapa murid yang terlambat, tapi tetap berani masuk ke akademi. Tentu saja orang yang mencarinya adalah Guru Li dan Guru Lu, yang merupakan penanggung jawab dari Departemen Pengajaran. Mengingat hubungan mereka berdua tidak baik, maka Guru Mujin merasa senang karena memiliki kesempatan untuk menjatuhkan harga diri Guru Zouyi. Ketika kedua guru Departemen Pengajaran itu akan menyeret Yu Hao keluar, tiba-tiba Guru Zuyi menghentikannya. Guru Zouyi mengatakan kalau Yu Hao adalah murid inti Departemen Alat Jiwa, tentu saja Departemen Alat Jiwa akan memberikan penjelasan mengapa Yu Hao bisa terlambat. Tidak lama kemudian Guru Fan Yu juga datang, lalu ia menjelaskan kalau Yu Hao adalah murid inti Departemen Alat Jiwa. Alasan keterlambatannya adalah, karena Yu Hao diberikan tugas oleh Guru Fan Yu. Guru Mujin masih mempertanyakan kualifikasi apa yang dimiliki Yu Hao sehingga bisa menjadi murid inti Departemen Alat Jiwa. Guru Fan Yu menjawab, Yu Hao berhasil menjadi master alat jiwa tingkat 2 hanya dalam waktu 8 bulan, di bawah bimbingannya. Ditambah lagi, Yu Hao masih berusia sekitar 12 tahun. Bagaimana mungkin jenius dengan bakat luar biasa seperti itu, akan disia-siakan oleh Departemen Alat Jiwa. Segera Guru Fan Yu memanggil Yu Hao, dan memberikannya lencana bintang 2, yang menandakan kalau Yu Hao telah menjadi master alat jiwa tingkat 2. Guru Mujin dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata lagi, Guru Mujin hanya bisa memandang marah pada Guru Zuyi, dan berlalu pergi. Sore harinya Yu Hao dan murid tahun pertama lainnya pergi ke arena duel binatang untuk mengikuti ujian kenaikan kelas. Setelah sampai, Yu Hao dengan sengaja menghampiri Dai Huabin untuk memperjelas taruhan mereka di hadapan semua murid. Siapapun yang kalah harus bersujud dan mengakui kesalahan, biarlah semua yang hadir di arena menjadi saksinya. Selain beberapa guru yang hadir, Dekan Yan juga secara pribadi menyaksikan ujian ini. Pasalnya setelah mendengar kabar tentang Yu Hao menjadi master alat jiwa tingkat 2 hanya dalam waktu 8 bulan, dia ingin memastikan sendiri, apakah Yu Hao memiliki bakat lainnya. Jika memang benar memiliki bakat yang berguna untuk Departemen Roh Pelindung, maka Dekan Yan tidak akan ragu untuk merebut Yu Hao dari Departemen Alat Jiwa. Yu Hao menjadi peserta ujian pertama, dia memilih binatang roh 100 tahun. Wasit yang mendengarnya pun kaget, karena biasanya peserta pertama adalah murid yang kuat,
tapi kenapa memilih binatang roh 100 tahun? Meskipun Yu Hao adalah master jiwa tipe kontrol, seharusnya dia tidak membuat pilihan seperti itu. Bahkan Dai Huabin juga mulai meremehkan kemampuan Yu Hao. Yu Hao tidak memperdulikan suasana di arena, dia tetap fokus pada pilihannya tersebut. Karena sudah ditentukan, maka wasit langsung memulai ujian Yu Hao melawan binatang roh 100 tahun. Setelah suara wasit bergema, seberkas cahaya hijau melesat dari koridor, dan itu segera menerkam ke arah Yu Hao. Binatang roh yang menjadi lawan Yu Hao ini adalah serigala roh angin. Melihat itu, Yu Hao segera mengeluarkan cincin roh berwarna merah darah, yang memancarkan aura menakutkan. Sehingga membuat serigala roh angin berhenti dan mengaum dengan menyedihkan. Setelah itu, serigala roh angin berguling-guling di tanah seperti labu, lalu dia tergeletak lemah di lantai. Tekanan cincin merah Yu Hao ini membuat binatang roh yang terkurung di arena duel binatang berteriak ketakutan. Bahkan para murid dan guru yang hadir pun terkena dampak dari tekanan menakutkan cincin ratusan ribu tahun Yu Hao ini. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apakah akhirnya semua orang akan mengakui kekuatan Yu Hao? Mari kita tunggu setelah Donghua-nya rilis setiap Sabtu, jam 9 di Tencent Video. Biar nggak penasaran dengan Soul Land 2 episode 21, langsung saja kita menuju ke video cuplikannya.当初你输给我的那名学生，也应该给我们谢了。你聪明一世，怎么老在霍雨浩身上跌跤呢？班长这样太令人失望了。周一知情不报，属于渎职，这是什么意思？我们现在需要把这名学员带走，办理退学手续。既然你想在这么多人面前丢脸，那我就成全你。班长居然有这样的大招！